kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, segar bugar ya, hari Sabtu ya, Sabtu ceria ya? Sabtu ceria. Iya, baik. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesehatan ya Pak Aris ya, sehingga kita bisa bertatap muka kembali ya, setelah kemarin saya PI 1 yang nyasar sampai losaran, tetapi alhamdulillah hari ini saya tepat waktu tidak menyasar lagi ya. Baik, Pak Aris, hari ini adalah pendampingan industri kedua, yaitu dengan tema perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Nah, tentunya pada hari ini kita akan fokus pendampingan. Pertama, kita akan diskusi tentang refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian kita akan diskusi tentang refleksi perubahan diri setelah Pak Haris mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3 ya. Kemudian nanti kita akan diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Lokakan itu kemarin ya. Kemudian yang terakhir kita akan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan kepada Bapak Kepala Sekolah dan warga sekolah dengan dimodelisasi nanti saya sendiri akan menjadi modernisasi. Nanti Bapak akan memimpin diskusi, jalannya diskusi nanti bersama Bapak Kepala Sekolah dan warga sekolah yang lainnya. Baik Pak Haris, sebelum kita ke acara ini, coba ceritakan proses 1 bulan yang sudah berjalan ini, yang sudah Pak Haris lakukan. Alhamdulillah, selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, motivasi semangat belajar saya, semangat mengajar saya ini lebih berdampak positif dalam artian untuk siswa yang kemarin masih ada beberapa siswa yang kurang respon atau pendapat saya ketika pada saat itu masih belum dicerna dengan baik. Alhamdulillah dengan mengikuti pendidikan guru penggerak yang sudah saya ikuti kemarin itu bisa berdampak dengan apa yang saya implementasikan ke sekolah atau terhadap peserta didik ini memang dirasa sangat signifikan sekali, yaitu tentang bagaimana cara filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan juga peran dan nilai guru penggerak, dimana dalam peran nilai-nilai dan peran guru penggerak ini di situ ya memang peserta didik ini diuji dalam artian bagaimana cara kita berkolaborasi dengan teman-teman bawah, bagaimana caranya kita bisa menggerakkan ekosistem dalam sekolah, dan juga bagaimana caranya kita ini bisa menjadikan sekolah ini lebih baik dan lebih positif lagi ke depannya. Baik, terima kasih. Tadi Pak Haris sudah menyampaikan bahwa Bapak lebih semangat lagi belajar, semangat lagi mengajar, dan perubahan yang sangat luar biasa kepada siswa yang tadinya mungkin acuh-acuh, sekarang siswa juga menjadi semangat juga ya dalam mengikuti pembelajaran bersama Pak Haris. Baik, tentunya ya Pak Haris ya, dalam 1 bulan terakhir ini Bapak kan dia daring, yang ngajar ya. Seperti apa hubungan Bapak Kepala Sekolah dan Dekan Sejawat terhadap Bapak di selaku guru penggerak dan guru penggerak yang sudah Bapak jalani? Alhamdulillah selama ini motivasi dari rekan-rekan terutama di ruangan saya ya sangat memotivasi tentang perkembangan saya mengikuti cabang guru penggerak. Nah, di situ mental saya baru teruji ketika bagaimana caranya bisa bersosialisasi dengan rekan-rekan, bagaimana cara tindak lanjut ketika saya sedang disorot, terutama kan disorot dengan teman-teman, oh seperti ini loh tingkah laku calon peserta guru penggerak seperti ini, dan juga bagaimana cara kita bersikap sempurna selalu perfect lah di depan siswa ketika di dalam kelas maupun ketika di luar sekolah, dan juga ini berdampak pada kehidupan saya ketika saya di lingkungan sekitar atau di masyarakat itu. Jadi ya anggapan saya seperti oh iya ini adalah pendidikan yang cukup untuk membantu dalam diri saya. Dan juga dari kepala sekolah memang ada motivasi. Jadi intinya jangan minder, selalu pede seperti itu. Jadi jangan serta-merta kamu masih muda. Jadi di lingkungan sekolah ini memang pesan dari Bapak Kepala Sekolah, jangan usah malu-malu. Walaupun banyak yang sudah tua, yang sudah senior, tapi nggak apa-apa kalau itu bentuk dari motivasi untuk bagaimana cara menjadikan sekolah lebih positif. Silakan, gerakan saja. Jangan sumber-sumber untuk mengatur lah, seperti itu. Jadi dorongan dari Bapak Kepala Sekolah. Baik, sangat luar biasa ya tadi ya Bapak sudah sampaikan bahwa kepala sekolah jangan minder. Sekali-kali baik silahkan ya.
jangan merasa mengatur-ngatur ya, dipraktekkan. Nah, dari teman rekan sahabat juga tadi Bapak sudah sampaikan ya, memotivasi Bapak ya, bagaimana Bapak disuruh dengan teman-teman ya, dari tingkah laku, dari kehadiran, seperti apa nih? Nah ya baik. Ya, tadi sudah disampaikan ya bahwa dukungan selain tadi Bapak disuruh tentang wah ini Pak Haris TGP seperti apa, nah dukungan apa yang diberikan pada kita sejawat nih kepada Pak Haris ini selama ini? Selama ini memang dukungan yang lebih membuat saya termotivasi adalah dukungan dari segi moral. Jadi banyak sudah. Jadi nanti diharapkan peserta di sini itu sudah, artinya dalam artian selama ini sudah tidak ada lagi prestasi-prestasi yang membanggakan, tidak ada lagi namanya kegiatan-kegiatan yang positif. Saya dorong supaya bagaimana caranya sekolah kita ini nanti lebih baik lagi. Jadi dorongan moral, intinya moral seperti itu, motivasi. Jadi guru-guru lain itu mengharapkan bahwa dengan adanya pendidikan guru penggerak, terutama ada saya dengan Ibu Mario tadi, itu diharapkan bisa mengubah ekosistem yang ada di sekolah yang selama ini masih dirasa pasif. Baik, siap. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa dukungan moral terutama ya kepada teman-teman ya untuk menjadikan sekolah ini lebih baik lagi dengan adanya Pak Haris ya selaku calon guru penggerak. Nah tentunya Pak Haris sudah hampir 2 bulan ya Bapak mengikuti kegiatan online, kemudian juga Bapak selaku guru ada di sini kan, tentunya ada tantangan. Tantangan apa yang Bapak hadapi selama menjalani peran sebagai calon guru penggerak? Ya, pertama memang dari segi waktu. Memang dalam hal ini memang waktu sangat berguna, sangat bermanfaat sekali. Ketika di sekolah dengan berhadapan dengan siswa harus membagi waktu. Terutama yang kemarin saya mendapat teguran dari kepala sekolah terkait tentang kegiatan Maulid Nabi. Di situ saya ada judet yang belum saya kerjakan. Hari itu saya berada di kantor full dari pagi sampai jam 10. Ketika kegiatan sudah selesai. Nah, di situ saya merasa bersalah tidak datang sama sekali ketika ada acara Maulid. Hanya ya seketika ketika ada teman-teman yang silakan nanti ada materi yang mau disampaikan dari Ustaz, silakan hadir dulu. Itu aja. Jadi tidak merasa saya itu menggerakkan seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, waktu dalam hal ini saya merasa lebih lebih berharga, lebih bermanfaat ketika merasa saya di rumah sedang biasa dulu saya sering nongkrong gitu ya. Jadi sekarang saya rasakan ini nggak ada manfaatnya sama sekali ketika saya duduk di sini ada tugas di rumah seperti itu. Jadi tantangannya memang kita dihadapkan dengan waktu masalah terutama ketika di rumah ya sering ada apa sih dari istri teguran mas hidup baik anak-anak biasa yang sering sama saya sekarang ya saya bukan saya cuek saya hindari dulu nanti dia saya seperti itu nanti ya jadi ya agak terbatasi lah sekarang tidak seperti kemarin. Baik, tadi Pak sudah cerita ya tantangannya di sekolah ketika ada Maulid Nabi, Bapak tuh fokus ya mengerjakan kerjaan yang judet pada hari itu. Bapak merasa bersalah karena tidak bisa menggerakkan dan membantu anak tersebut ya. Kemudian tadi Bapak cerita di rumah juga istri komplain ya, kok sekarang sibuk gitu. Nah, untuk menghadapi tantangan itu apa yang Pak harus lakukan? Ya, saya coba konsultasi terutama tentang terkait masalah yang pertama di sekolah ketika tidak menggerakkan dengan maksimal. Saya sudah meminta maaf kepada kepala sekolah terkait tentang teguran yang kemarin ya. Saya tidak merasa menggerakkan, tidak merasa ya seperti itu. Ya itu ngomong tampaknya guru penggerak ini diam saja seperti itu. Iya memang seperti itu. Iya. Terus yang kedua saya sudah komunikasikan dengan keluarga, dengan istri di rumah. Jadi ya mohon maaf apabila saya selama ini kurang perhatian. Biasanya ngadusi bocah biasanya ya dengan apalah. Ngadusi dosa Pak Haris. Biasanya kan ibunya kan nyuci, saya giliran. Sudah mau ini anak imam seperti ya. Lalu pikir saya. Ya gantian aku. Iya siap keren ya. Sekarang saya jadi ya termasuk dari segi pulang dari sekolah juga ketika saya di rumah ya memang saya di kamar terus kalau nggak di kamar ya tetap
ada tempat saya itu sekretariat di balai desa. Saya kan selama ini jadi BPT. Jadi saya sering berkumpul ketika perlu waktu yang lebih fokus saya ke balai desa. Baik, sangat luar biasa nih. Tadi sudah minta maaf ya kepada Bapak Paswa dari Dki Sejawat ya. Bukan berarti guru penggerak gym aja, karena memang ada tugasnya hari ini selesai ya. Gitu. Jadi mohon dimaklumi dan mohon maaf gitu. Kemudian tadi juga Bapak sudah mengkomunikasi pada istri tercinta ya, supaya memahami ya untuk sekarang ini. Jadi yang kerja mandiin anak, jadi nggak mandiin anak ya. Jadi sudah tugas. Baik, Pak Haris, tentunya apa rencana Pak Haris nih ke depan? Sehingga kegiatan berikan guru penggerak ini yang Bapak jalani berjalan secara maksimal. Ya, saya mengharapkan dengan adanya program guru penggerak ini ya sangat bermanfaat bagi diri saya. Terutama ya memang saya utamakan dalam segi membangun karakter, membangun diri saya seperti apa dan juga bisa memotivasi saya selama ini saya masih dirasa kurang tampil ketika berada di sekolah, ketika berada di lingkungan masyarakat dengan adanya program guru penggerak saya lebih termotivasi lagi, intinya positif dan juga ilmu seperti ini tidak mudah didapat. Jadi selama mengikuti program guru penggerak saya merasa terbantu sendiri. Intinya demi memudahkan hari saya terlihat lebih baik lagi. Tadi Bapak sampaikan bahwa supaya tadi ya Bapak bisa membangun diri sendiri ya. Mungkin selama ini sebelum Bapak itu guru penggerak Bapak kurang bisa tampil ya. Mungkin jadi guru jasoso ya, jasoso gitu ya. Sekarang sudah jadi penggerak, Bapak sudah dilihat orang. Ya, baik. Rencana Bapak apa supaya program guru penggerak yang Bapak jalani berjalan maksimal ya Pak? Rencananya untuk ke depan nanti saya mengkomunikasikan dengan rekan-rekan sejauh ketika berada di sekolah untuk bisa menjalani kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dan juga nanti seperti apa tindakan yang nanti ke depan untuk bisa mewujudkan impian-impian yang ada, yang harapan-harapan yang ada dan juga tujuan yang ada di dalam lingkungan sekolah kita. Seperti itu. Baik, tadi Bapak sampaikan supaya program guru penggerak ini bisa maksimal, Bapak juga berkolaborasi dengan Dki Sejawat ya, supaya harapan impian dari warga sekolah itu bisa terwujud. Baik Pak Haris, kemarin kan Bapak sudah mempelajari modul PT1, PT2, dan PT3. Apa saja yang Pak Haris pelajari pada modul tersebut nih Pak? Di antaranya yaitu seorang guru yang pertama itu seorang guru ini harus memiliki visi untuk bisa menciptakan perubahan yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Terus juga agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka dapat menggunakan pendekatan tadi seperti inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen dengan perubahan yang kolaboratif dan juga berbasis kekuatan. Dan juga di sini saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif itu melalui prakarsa perubahan yang sudah saya pelajari, yaitu dengan mewujudkan peserta didik yang berdiri pada guru yang sudah disepakati bersama ya, seperti anak-anak itu bisa berkompeten dan juga bisa berwawasan global untuk bisa menghadapi perkembangan. Baik, tadi Pak sudah sampaikan banyak sekali yang Pak harus pelajari dari modul T1 untuk T3, di antaranya adalah seorang guru harus memiliki visi ya untuk melakukan perubahan yang lebih baik ya. Dengan cara apa tadi ya, berkolaborasi ya kan, kemudian Bapak juga menerapkan inquiry apresiatif tadi ya, supaya apa yang tadi Bapak bersama rekan-rekan inginkan bisa tercapai. Baik, apa saja yang Pak Haris sudah implementasikan di kelas Pak Haris tentang modul 3 tadi? Seperti apa contohnya? Jadi yang sudah saya buat kemarin itu adalah mewujudkan peran pendidik dalam filosofi pendidikan kinerja dewasa yang berpihak pada murid dan mengikuti kodrat alam serta kodrat zaman dan dapat menciptakan filosofi belajar Pancasila. Contohnya seperti apa nih Pak? Contohnya di kelasnya nih, Bapak seperti apa di mengajarnya nih? Ya, yang sudah saya ajarkan kemarin juga nanti bulan kemarin. Jadi yang sudah diterapkan kemarin juga pembelajaran yang berbasis
terhadap siswa. Jadi kemarin itu intinya kita itu sebagai guru hanya tadi memfasilitasi dan juga bisa menggerakkan siswa lebih berjiwa karakter sebagai seorang pemimpin. Selama ini yang saya katakan adalah bagaimana caranya siswa bisa menjadikan dirinya ini karakter seorang pemimpin. Seperti apa nih Pak kalau seorang pemimpin di dalam melaksanakan pembelajaran? Bapak tadi kan menyebutkan karakter seorang pemimpin. Nah, realnya yang Bapak ajar ke siswanya seperti apa nih? Ya, ketika ada penerapan pembelajaran kelompok di mana siswa itu harus tampil, jadi bagaimana cara memotivasi teman-teman yang lain untuk bisa menjadikan visi atau juga tujuan-tujuan yang sesuai dengan kesepakatan yang ada di dalam kelas. Oh baik, tadi dapat diskusi ya Pak ya. Setelah diskusi mungkin biasa anak-anak kan kalau suka susah ya mungkin ya. Tapi sekarang dengan tadi Bapak pendekatan dengan murid ya kan, jadi artinya anak-anak bisa tampil ya. Baik, apakah perubahan yang terjadi tadi ya kepada murid Pak? Bagaimana respon murid Pak dengan perubahan yang tadi Bapak laksanakan? Alhamdulillah selama ini murid sangat merespon dengan bagus dan pembelajaran seperti ini memang sangat diharapkan. Itu ketika ada beberapa murid yang kemarin yang sebelumnya itu dirasa masih kurang aktif, dengan adanya kegiatan seperti itu akan muncul dari karakter siswa dari seorang peserta didik ini muncul. Nah disitulah jadi saya merasa bangga, saya bisa mengetahui bahwa kelemahan-kelemahan apa yang sebelumnya siswa itu ketika ada pembelajaran vokasi dan dengan adanya pembelajaran seperti ini saya tahu jadi karakter siswa seperti itu ialah kemampuan perkembangan dari ini. Baik, tadi Bapak sampaikan bahwa responnya sangat luar biasa ya karena pembelajaran menjadi aktif ya. Dan tentunya Bapak satu guru sangat senang ya ketika mendidik anak-anak yang tadi seperti Inaya ya. Saya tadi ketemu sama Inaya, apa keren itu saya tanya, jawabannya sangat luar biasa. Baik, tadi Pak Haris kan banyak sekali perubahan-perubahan yang ada di sekolahan nih Pak ya. Apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya nih Pak Haris? Yang sudah baik dalam hal ini ketika berada di sekolah itu dengan adanya kolaborasi bersama teman, berjawab, juga bergotong royong, adanya kegiatan-kegiatan berbasis dengan religi, kegiatan seperti mengaji pagi, sholat duha dan juga sholat berjamaah ketika duhur itu perlu kita tingkatkan kembali, itu yang bagus. Jadi bagus tapi lebih kita maksimalkan. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa yang sudah baik adalah berkomunikasi dengan teman, bergotong royong ya dalam hal tadi ya seperti perayaan Maulid Nabi ya Pak. Kira-kira yang perlu diperbaiki depannya apa nih Pak? Mungkin dalam hal ini banyak siswa yang bolos di sekolahan ini dan sekolah sangat menjadi sekolah nomor 1 di kecamatan, sangat banyak sekali siswanya. Ada beberapa aduan dari masyarakat kemarin itu banyak siswa yang ada di luar sekolah. Di selama ini sekolah sudah memfasilitasi di tembok, di pagar dan segala macam digital. Itu yang belum bisa, tindakan seperti itu belum bisa diarahkan kepada bagaimana caranya mendidik anak itu supaya tidak bolos. Selama ini masih ada kekurangan, masih banyak yang berada di luar lingkungan sekolah. Tapi dari rumah ngomong dia memang sudah berangkat sekolah, saya ambil dari orang tua yang sama dan masuk kenapa ini jarang sekali hadir di kelas. Ternyata dari sekolah sudah, dari rumah ada Pak, sudah sekolah kata orang tua, tapi dari sekolah nggak ada. Ternyata itu ada laporan di masyarakat bahwa di belakang sekolah itu memang ada ya anak-anak yang bolos ada. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa yang diperbaiki lagi bahwa masih banyak anak di SMP 1 ya, ini SMP favorit tapi masih banyak anak yang bolos ya, ternyata bersarang di belakang sekolah. Kemudian di depan Pak bisa mengatasi dengan rekan-rekan guru ya Pak, sangat disayangkan kalau masih ada anak yang seperti itu. Baik Pak Haris, kita lanjut dengan formulir praktisi ya. Kemarin di Loka Karya 1 kita sudah belajar bagaimana merintis komunitas praktisi. Nah, dari pemetaan pagi di Loka Karya 1 kemarin Pak Haris nih, dalam komunitas praktisi Bapak seperti apa perannya atau pengaruhnya seperti apa nih?
Ya, terima kasih untuk dalam hal ini saya masih belum dipercaya dari sekolah untuk bisa menangani komunitas praktisi dalam artian belum memegang peran sebagai ketua MGMP hanya sebatas anggota. Itu artinya jadi belum bisa hampir maksimal, belum dikasih kesempatan. Baik, Pak Aris baru menjadi anggota ya, anggota. Tapi kan kemarin kita sudah sampaikan di lokal 1, Bapak bisa menulis tugas provinsi dengan petani sejawat yang tadi Ya. 1 atau 2 orang nggak masalah, Pak, di dalam MGMP. Pernah ya, dengan adanya komunitas praktisi yang kemarin yang sudah saya bentuk, yaitu diantaranya tentang saya selaku sekretaris di PTS kemarin. Jadi selama itu kan PTS masih menggunakan sistem kertas ya, masih manual. Saya kasih motivasi bagaimana caranya tentang menggunakan Google Form. Alhamdulillah sampai sekarang untuk pemilihan tengah semester salah satu dengan cara memakai berbagai software. Ya, bagus sudah nanti diajar kembali ya Pak yang tadi Bapak sampaikan bahwa mungkin komunitas kali itu dari MBMP ya, Bapak bisa menulis dengan teman-teman di sekolah, mungkin satu mapel dulu tidak apa-apa. Yang penting bersepakat untuk menulis tugas provinsi, kemudian misalnya ada masalah apapun bisa diatasi dan harusnya. Nah, tadi kan Bapak sudah merintis tugas provinsi ya, membahas tentang PTS ya. Nah, adakah tantangan selama ini yang Bapak hadapi ketika membicarakan tentang PTS tadi dengan rekan-rekan sekomunitas Bapak? Dalam hal ini kita kan tadi dengan berbagai konten, ketika itu kan hanya satu ada tantangannya, yaitu ketika semua akun dari ratusan siswa masuk ke email saya atau masuk ke Gmail saya. Ini yang membuat merasa kesulitan. Jadi semua nilai yang sudah saya gunakan dengan menggunakan link, itu dengan menggunakan Gmail saya. Ketika itu kan guru kan pada minta, Pak nilainya seperti apa yang sudah diinput. Baru saya merasa kerepotan di situ. Akhirnya saya berbagi dengan teman-teman untuk bisa mengakses link yang sudah saya buat seperti itu. Di banyak 11 kapal yang ada di sekolah masuk dalam satu link. Satu pelajaran ada 900 siswa kali 11 pelajaran, berapa yang sudah kerepotan. Dalam hal ini saya membentuk beberapa petugas untuk tim penilai seperti itu. Baik, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa tantangannya adalah ratusan siswa akun yang masuk ke Gmail Pak Aris ya. Itu sangat luar biasa ya. Tapi sudah ada solusi ya tadi dengan membentuk tim-tim kecil untuk mengoreksi tadi ya. Baik, apa saja hal yang menarik yang menjadi pembelajaran saat Bapak menulis tugas provinsi tadi ya? Bapak kan pertama tadi sudah menulis tugas provinsi dengan membahas tentang PTS tadi ya. Nah, apa hal yang menarik yang ditemui ketika itu? Dalam hal ini kita untuk PTS, bagaimana cara menyimpul lebih simpel lagi. Yang dulu kita kan guru itu terkendala ketika kurikulum meminta nilai, itu terkendala dengan mengoreksi terlebih dahulu. Nah, dengan adanya sistem pembelajaran seperti ini, kita tidak diperlukan lagi untuk mengoreksi nilai murid satu persatu. Nah, dengan otomatis nilai itu akan bisa masuk dengan sendirinya. Itu yang membuat lebih senang ketika diimplementasikan tentang penerapan. Dan ini akhirnya bisa membantu guru yang lain. Oh iya, jadi nggak usah koreksi, jadi tahu bila sudah jadi aja, itu seperti itu. Itu yang bisa menyenangkan saya dan juga guru-guru yang ada. Baik, tadi pembentukan tugas pertama itu sudah tentang PTS dan guru sangat senang ya karena memang dengan Google Form tadi kan sudah ada nilai semua ya, guru tidak harus mengoreksi ya. Baik Pak Haris, supaya komunitas praktisi yang sudah Bapak rintis ini berjalan dengan maksimal, berjalan dengan lancar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar murid. Apa yang rencana yang Bapak lakukan untuk ke depan supaya komunitas ini selalu istiqomah sehingga bisa meningkatkan hasil belajar siswa? Ya, nanti untuk kedepannya akan saya lebih intensifkan kembali
terutama untuk bagaimana caranya pembuatan soal itu agar tidak rumit atau tidak menyulitkan ketika siswa, banyak di dalam hal ini siswa merasa kesulitan tentang soal-soal yang dibuat oleh guru, dan juga ada beberapa siswa yang tidak mempunyai gawai atau juga perangkat seperti HP dan juga laptop. Di kami sekolah ini sudah bisa mengantisipasi atau bisa memfasilitasi tentang bagaimana caranya untuk menyikapi kendala-kendala yang ada pada diri siswa tersebut. Dan kedepannya ini nanti bisa lebih diintensifkan kembali atau diistiqomahkan kembali. Baik, Bapak dari ke depan untuk diingat kembali ya pertemuan dengan teman-teman juga, apalagi tentang pembuatan soal yang sudah tidak menyulitkan kepada siswa tadi ya Pak. Baik, Pak Haris, sekarang kita akan menuju ke diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah dan dengan warga sekolah. Nanti saya akan membuka acara dan Pak Haris nanti akan menjadi ketua diskusi ya dalam visi dan praksa perubahan di sekolah. Sudah siap kan guru-gurunya? Sudah siap. Baik, ya kita ke tempat. Kita nunggu guru-guru pada kesini ya. Di sini kan tempatnya? Tempatnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lelea yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kurikulum Bapak Jurusan SPD hatur nuwun, Bapak guru hebat dari SMP Negeri 1 Lelea yang sangat saya banggakan. CGP saya yang luar biasa, Pak Haris, beliau sangat luar biasa Pak. Mudah-mudahan dengan adanya beliau di sini bisa membawa perubahan yang sangat luar biasa kepada SMP Negeri 1 Lelea. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada pagi hari yang rada-rada panas ini, tapi tidak sepanas hati bapak-bapak ya. Hatinya adem ya Pak. Alhamdulillah. Semoga senantiasa kita diberi kesehatan, umur panjang barokah, sehingga kita bisa memberikan pelayanan prima kepada peserta kita, terutama di UPTD SMP Negeri 1 Lelea. Selawat salam terutama kami sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para penjaga akhir zaman. Mudah-mudahan kelak nanti kita semua akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Bapak guru hebat yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini. Tapi perkenalkan dulu ya Pak, saya Ibu Ila, dipanggil aja Miss Ila boleh. Saya Kepala Sekolah UPTD 1 Singaraja. Kebetulan saya pengajar praktek angkatan 7 kemarin Pak, angkatan kemarin. Sudah wisuda, meluluskan sekitar 240 lebih sekian CGP angkatan 7. Dan alhamdulillah sekarang dipercaya kembali untuk membimbing CGP angkatan 9. Alhamdulillah bisa silaturahmi ke UPTD SMP Negeri 1 Lelea. Pendampingan pertama kemarin saya nyasar Pak sampai Losarang. Saya ngebut bawa mobilnya 100 lah itu. Tiba-tiba Losarang. Seingat saya itu Lelea itu, kata Pak Pak Lelea itu kan gang ke-1 yang mau ke Larangan, satu lagi masuk Lelea. Jadi pikiran saya itu satu gang arahan ya Larangan, ada lagi satu lagi Lelea. Gak ada lagi sampai di Losarang Bu. Saya tuh ya Allah ya Rabbi, putar balik saya tuh Masya Allah, tapi gak apa-apa. Alhamdulillah hari ini tepat waktu, saya gak nyasar karena sudah hari yang kedua. Baik, Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika mengganggu waktu Bapak Ibu sedang mengajar. Pada hari ini kita akan diskusi bersama Bapak Ibu, yaitu mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, nanti pada hari ini Bapak akan dibimbing oleh Bapak Haris untuk berdiskusi. Yang pertama nanti pengantar tujuan diskusi, kemudian nanti Bapak akan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, kemudian lagi mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi,
Kemudian di Bapak Ibu juga akan berdiskusi ya, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang terakhir adalah penutup. Apakah nanti visi sekolah sudah berpihak kepada peserta didik? Apakah visi sekolah sudah memuat profil belajar Pancasila? Nanti hari ini kita akan diskusikan bersama-sama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam proses pendidikan, calon guru penggerak telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik ya. Pak Haris sudah membuat visi selaku calon guru penggerak. Nah, proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang tadi yang saya katakan berpihak kepada murid. Nah, diskusi hari ini merupakan bagian dari proses pembelajaran calon guru penggerak untuk apa? Untuk memfasilitasi Bapak Ibu visi atau cita-cita UPTD SMP Negeri 1 Leliak ini untuk murid ya kan, dan bersama dengan rekan sejawat, nanti Bapak kurikulum ya kan, kita akan berdiskusi bersama-sama. Nah, meskipun menjadi bagian dari proses calon guru penggerak, dalam hal ini Pak Aris sedang belajar, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah SMP Negeri 1 Leliak. Takut salah jadi kesalahan ngadepnya. Nah, saya berharap diskusi kali ini semua aktif Bapak Ibu ya, supaya nanti bisa menghasilkan visi yang sesuai dengan harapan kita bersama. Baik, untuk supaya acara berjalan dengan lancar, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya diskusi akan dipimpin oleh Bapak Haris Mubarok. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu pengajar praktek, Ibu Haja Wasil MPD, selaku pendampingan dalam yang kedua kali yang kesini ya Bu Hadi ya. Ya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Kurikulum atau Bapak Kurikulum Sekolah, Bapak Durajat, selamat datang Pak. Dan juga para Wakasek, Pak Gatot, selamat datang. Dan juga Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati, serta anak-anakku atau anakku ini ya Bu, yang paling hebat ini. Alhamdulillah pada kesempatan pagi atau siang hari ini kita akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dalam hal ini di sebuah sekolah harus mempunyai tujuan visi yang kuat. Visi guru penggerak itu semata-mata bertujuan untuk mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki profil Pancasila, yaitu pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus mandiri, inovatif, serta berkebinekaan global, dan mampu hidup bergotong royong, serta mampu bernalar kritis. Artinya, di sini tujuan kita untuk berdiskusi tentang visi di sekolah, diantaranya demi mewujudkan anak-anak peserta didik kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Sebelumnya, sebelum kita mulai tentang diskusi visi, akan terlebih dahulu akan ada puisi dari anak didik kita, yaitu dari Saudari Inayah. Silakan Saudari Inayah untuk membacakan puisi. Puisi yang saya akan sampaikan itu tentang aku melihat Indonesia. Terima kasih juga untuk aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora membanting di pantai Ngeliat itu. Aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi menguning, menghijau.
aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, dan Gunung Tampan Perahu, Gunung Keber, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat ini, saya membacanya dengan tidak normal atau banyak kesalahan. Saya minta maaf dan juga terima kasih yang sudah mendengarkan. Terima kasih kepada Saudari Inayah yang telah membacakan puisi tentang Aku Melihat Indonesia. Jadi semata-mata ini adalah puisi tentang motivasi kita sebagai seorang pendidik apabila melihat tentang suasana di sekolah, tentu tentang rencana kita bagaimana ke depan untuk bisa menyelesaikan visi tersebut. Jadi tujuan visi di sekolah diharapkan murid ini ya mempunyai karakter baik sesuai dengan nilai yang terkandung dalam profil Pancasila. Mereka dapat belajar di sekolah dengan nyaman sesuai bakat dan minat mereka sehingga mereka menjadi anak yang merdeka, cerdas, berprestasi, serta mampu berdaya saing global, bisa mewujudkan Indonesia menjadi negara maju di masa yang akan datang. Nah, terlebih dahulu sebelum kita mendiskusikan tentang visi sekolah, alangkah baiknya kita melengkapi tentang kalimat rumpan tentang cita-cita kita untuk murid. Maka Bapak Ibu silakan diminta jawabannya yang refleks, yang gimana ya? Terima kasih. Nanti Bapak Ibu bisa langsung menulis saja di selembaran kertas ini. Kalimat runtutan untuk cita-cita murid itu yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa nantinya. Bisa langsung tulis bersama-sama, nanti kita diskusikan. Kalimat tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan Bu, Ya, siapa? nama saya Deden Arfudi. Oh, Pak Deden. Iya, guru BK. Oh, guru BK. Ya. Ini kan konseling. Iya, iya. Akan mencoba merangkai kalimat tumpang kita untuk murid. Saya memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, mempunyai karakter profil pelajar Pancasila, serta mampu berdaya saing global. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah subjek utama pendidikan dan pengajaran, sehingga pembelajaran harus berpihak pada murid. Di sekolah, saya mengutamakan keteladanan, kolaborasi, dan keberpihakan pada murid. Murid di sekolah, saya sadar betul bahwa ilmu pengetahuan diiringi dengan ketekunan dan budi pekerti yang baik sangat penting untuk mewujudkan cita-cita mereka. Kemudian saya dan guru yang lain di sekolah yakin untuk berpihak pada murid dengan menjadi penuntun untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun bagian dari masyarakat. Terakhir, saya dan guru lainnya di sekolah, saya paham bahwa di depan guru harus memberi tauladan yang baik, di tengah menciptakan
menciptakan ide dan gagasan, dan dari belakang harus bisa memberi dorongan dan motivasi untuk murid. Untuk Nuri Handayani. Oke, keren. Tangan Bapak ini luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Dirjen yang telah menyampaikan harapan atau kalimat runtang sesuai dengan pribadi masing-masing. Barangkali ada yang mau ditambahkan, ini mah kurang cocok Pak kalau di sini, boleh silakan Mangga. Bapak Ibu boleh nanti kita buat kesepakatan. Ya, Bapak, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon memperkenalkan kepada Ibu yang lainnya sudah pada kenal semua. Iya. Walaupun kenal, tapi kadang-kadang sering salah sebut nama. Oh gitu ya. Nama asli Durajak, Bu. Oh Pak Durajak. Tapi kalau mencari Durajak tidak ketemu. Taunya Pak Rojak. Oh Rojak, Pak Rojak. Ya. Malah enak kan sama Pak Rojak tuh enak. Iya. Gampang. Untuk yang dibagikan dari Pak Haris Mubarok, kalimat penumpang ini kita tidak bisa menyalahkan. Sebab apa? Ini curahan hati kita, harapan kita. Betul. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Saya mengharapkan murid itu yang baik, cerdas, dan berkarakter Pancasila. Itu memang sangat luas harapan kita. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah aset masa depan bangsa. Sebab tanpa pendidikan, murid akan kosong, jadi menjadi penonton di masa depan. Padahal yang diharapkan adalah siswa-siswa kita ke depannya 20 tahun ke depan menjadi pelaku dari segala kegiatan, baik dari pemerintahan sampai ke ekonomi di Indonesia. Kemudian di sekolah kita mengutamakan kebersamaan, kolaborasi dalam mendidik murid-murid kita. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar yang tekun, ulet, dan sabar itu modal masa depannya. Kemudian kita warga di sekolah yakin dapat mewujudkan cita-cita anak didik kita melalui kerjasama, kolaborasi, dan sebagainya. Kita dan warga sekolah paham bahwa perlu kerjasama dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Itu kalimat berbang saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rojak selaku kurikulum di SMP 1 Lelea. Sangat bagus sekali tentang kalimat rumpang. Ya, memang yang diharapkan seperti itulah kita nanti di sekolah. Mungkin dari Ibu Tulpan atau Ibu Rina, silakan barangkali harapannya seperti apa sih? Iya, nggak apa-apa. Nanti kita bahas gimana terus kan kita buat kesepakatan bersama. Terima kasih Ibu dan Bang Ari. Saya ingin mencoba menuangkan tadi kata Pak Dirojak curahan hati. Kita memiliki murid-murid yang memiliki akhlak yang mulia. Karena kalau misalnya murid itu sudah memiliki akhlak, kita bisa menerapkan nilai-nilai yang positif. Kemudian juga budaya-budaya positif itu mudah gitu untuk diterapkan pada murid kita. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah memiliki potensi yang berbeda yang bisa untuk digali. Di sini walaupun murid itu kadang-kadang nilainya tidak sesuai dengan harapan, tapi saya yakin bahwa murid di sini punya potensi di balik itu. Jadi kita bisa menggalinya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan adalah karakter yang baik sehingga bisa memiliki lulusan yang
anak mulia dan lulusan yang bisa berkompetitif dengan cara keteladanan dan berkolaboratif. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa memang masih ada masalah-masalah yang harus diperbaiki. Maka dari sini saya sebagai seorang guru juga harus ada keteladanan dan juga kolaboratif dengan rekan sejawat. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin bahwa bisa mewujudkan impian kita dengan cara kerjasama dan keteladanan dari guru-guru yang ada di sini. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru itu diibaratkan sebagai petani, yaitu yang harus kita itu menanam padi harus memupuk dari awal sampai dengan menuai hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Maria Ulfa telah menyampaikan kalimat duka tentang siswa di sekolah. Mungkin ada tambahan lagi, Ibu, Bapak. Nah, yang terakhir ini mungkin harapan dari siswa perwakilan seperti apa sih yang yang diinginkan oleh Inayah atau dan teman-teman, seperti apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Inaya dari 9E. Saya di sini untuk mewakilkan siswa yang harapan siswa untuk ini. Pertama-tama, tujuan saya di sekolah di sini sebenarnya tidak ada tujuan. Hanya saja banyak teman-teman saya yang di sini karena saat saya masih SD kelas 6 itu SMP 1 Lele ini menjadi SMP favorit menurut saya dan teman-teman saya. Favoritnya karena apa? Favoritnya karena di sini itu sekolahnya tuh ada tamannya, lapangannya luas dan juga banyak eskulnya ya. Terutama saya juga eskul di Pramuka. Nah, pertama kita membimbingkan murid-murid yang bisa diatur, disiplin dan memiliki akhlak yang baik dan juga bisa dibimbing untuk menjadi anak atau siswa yang berprestasi dan berguna untuk bangsa dan negara. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah calon-calon kebanggaan negara dan bangsa untuk memajukan Indonesia lebih maju. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan juga akhlak agar bisa dibimbing lebih baik lagi, dan juga gurunya tuh enak kalau mau ngajarnya, kalau muridnya enak diajar atau dia bisa diatur. Selama ini bisa diatur nggak sebenarnya? Kebanyakan enggak ya Bu. Betul ya. Kalau Karena nggak apa-apa, kalau apa enggak? karena kan saya bukan mau menyembuhkan itu, tapi kan saya kan posisinya Bu selalu di belakang. Jadi kebanyakan murid-murid tuh nggak ada yang mau diatur, bahkan pernah dicaci maki ya Bu kalau saya mengatur mereka tuh. Bilangnya OSIS aja bangga ya, bangga karena kan saya OSIS bisa diatur gitu. Bisa atur orang untuk lebih baik lagi. Meskipun saya tuh belum percaya kalau saya tuh udah baik ya, tapi seenggaknya saya bisa menjadi contoh buat mereka untuk jadi lebih baik lagi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mungkin di sini saya tidak bisa menjawab Bu. Karena belum ada pikiran. Kita warga di sekolah ini yakin untuk agar sekolah ini lebih maju dan juga bisa menjadi sekolah terfavorit lagi saat saya masih SD, karena sekolahnya tuh menurut tuh bagus banget. Yang paling saya inginkan itu dari sekolah ini adalah agar sekolah ini lebih maju dan juga bisa memajukan murid-murid yang setelah dari sekolah ini itu bisa berprestasi, bisa kuliah maju gitu dan sukses, biar guru-guru sini tuh bangga, dan semoga saya termasuk juga ya. Dan guru-guru di sini itu bilang kalau itu murid saya yang saya ajar gitu. Oh gitu. Pengen diakui ya? Pengen banget Bu. Oh, pengen banget.
kita dan warga di sekolah ini paham bahwa itu saja yang saya sampaikan. Semoga ini bisa membuat guru mengakui kalau saya itu berprestasi. Terima kasih. Iya. Karena dulunya tuh saya tuh anak yang diakui terus sebelum di SD-nya, bukan mau semua Sekarang dapat diakui. Jangan bang. Tapi berarti belum diakui ya? Udah diakui cuman Kurang banyak. Udah. Oh. Pak, kurang diakui ya kan? Saya belum sepenuhnya mengakui. Oh, gitu. Karena belum pernah mengajar. Oh, iya. Belum pernah mengajar. itu saja yang saya sampaikan karena belum ada banyak tujuan atau banyak mau yang saya sampaikan, belum kepikiran semuanya. Gak kepikiran di AC di kelas tadi, biar gak panas. Enggak bu, karena angin saya sudah cukup. Oh ya. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Ya, Terima kasih kepada saudari Inayah ya spontan ini Bu ya. Tidak dikondisikan ini, memang jawaban jujur ya. Terima kasih kepada saudari Inayah telah mewakili murid-murid dari SMPN 1 Lelea untuk bisa menjadikan harapan-harapan seperti ini di kemudian hari. Dan semoga saja Bapak Ibu yang telah mendidik anak didik kita di SMP ini bisa ingin implementasikan semua harapan-harapan dan cita-cita dari warga di sekolah SMPN 1 Lelea. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kita membahas tentang perumusan visi di sekolah yang sudah ada. Ini di sekolah yang sudah terbentuk, terwujudnya peserta didik yang mampu bersaing di bidang akademik dan non-akademik dengan berlandaskan iman dan takwa. Itu yang sudah dibentuk di sekolah atau di SMPN 1 Lelea. Nah, menurut saya seperti ini masih belum sempurna ya. Perlu dirumuskan lagi untuk visi ini menurut pribadi saya saja. Nah, barangkali di sini Bapak Ibu guru dan semuanya atau siapa saja bisa memberi masukan tentang rumusan visi yang akan kita rencanakan, yang akan kita harapkan di masa-masa yang akan datang seperti apa ini. Nah, untuk itu visi yang pertama, terwujudnya peserta didik yang mampu bersaing di bidang akademik. Menurut saya, jangan mampu bersaing saja, tapi harus bisa lebih berprestasi. Seperti itu. Artinya, kita ini atau peserta didik harus bisa menonjolkan semua kegiatan dalam segi di bidang akademik. Nah, dengan berlandaskan iman dan takwa, ya jelas sesuai yang harapan dari Bapak Ibu guru semuanya, siswa itu harus ada dasar dengan iman dan takwa. Dengan iman dan takwa, maka semua bentuk karakter siswa ini dapat dengan mudah dibentuk. Nah, ini yang sudah dibentuk, dan ini adalah rumusan saya pribadi. Barangkali ya, Bapak Ibu silakan menambahkan apa yang perlu kita nanti bentuk, buatan visi seperti apa nantinya. Saya mengambil berakhlak mulia juga, ini memang penting. Akhlak mulia sebagai dasar untuk bagaimana kita cara mendisiplinkan siswa, bagaimana cara kita mengatur dengan didasari dengan akhlak yang mulia. Ini peserta didik diharapkan ini ya bisa dengan mudah dibentuk karakternya. Yang kedua, cerdas. Cerdas dalam artian ini dalam segala sesuatu ya. Bisa dalam karakter pelajar Pancasila, di situ ada yang namanya cerdas. Cerdas ini berarti bisa berinovatif dan juga mampu bernalar kritis dalam arti di sini. Jadi sesuai dengan harapan
profil pelajar Pancasila, siswa ini diharapkan mampu berinovatif dan juga mampu bernalar, itu yang diharapkan. Berprestasi dalam bidang akademik. Mungkin ada revisi dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian apa yang sekiranya mau dijadikan visi. Dan mampu berdaya saing global, dalam artian kita ini muara dari adanya pendidikan guru penggerak ini bisa membentuk manusia sebagai dasar untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045 ini yang diharapkan dari pemerintah. Indonesia itu sudah bisa harus menjadi negara maju di tahun 2045. Maka saya ambil dengan mampu berdaya saing global ini diharapkan dari usia SMP, dari usia remaja, anak-anak ini sudah bisa dibentuk karakternya. Dalam artian kita hanya jangan terfokus kepada apa yang ada di wilayah-wilayah dengan berbasis lokal. Yang mampu kita harap, yang nanti kita harapkan nanti siswa ini atau peserta didik ini mampu bisa bersaing. Baik itu ketika sudah lulus dari SMP, ketika siswa itu masuk ke SMA atau SMK ke tingkat berikutnya bisa. Jadi tidak minder dengan dasar berdaya saing global seperti itu. Dan juga ketika melanjutkan kuliah ataupun ke perguruan tinggi, anak-anak ini juga sama, bisa mampu mengimplementasikan apa yang sudah terbentuk dimulai dari SMP ini. Maka kami harap Bapak Ibu sekalian bisa memberi motivasi dan juga mengimplementasikan dengan pemasukan-pemasukan yang bisa sekiranya bisa merubah pemikiran anak-anak peserta didik kita menjadi mengetahui wawasan yang lebih luas lagi. Karena bukan hanya saja lokal saingannya, nanti kita ke depan bisa bisa bersaing dengan negara-negara lain. Dalam artian Indonesia ini adalah salah satu negara peringkat nomor 4 dunia dalam segi sumber daya manusia. Indonesia itu yang keempat, yang pertama itu Cina. Cina ini sudah mendominasi. Cina dari segi masyarakatnya, rakyatnya memang nomor 1 dunia, dan juga sekarang dari segi perdagangan Cina ini salah satu negara yang paling kuat ekonominya, disusul dengan India. India ini dalam segi sumber daya manusia, dalam segi ake-akean rakyat, India nomor 2, terus Amerika ya yang ketiga, ini adalah yang keempat adalah Indonesia. Dalam hal ini Indonesia adalah masih berkutat di negara berkembang. Setelah lahir, setelah merdeka di tahun 45, terus menjadi negara berkembang di era tahun 70-an. Nah, sampai sekarang ini belum bisa bersaing menjadi negara maju. Ini yang diharapkan dari pemerintah ketika kita ulang tahun RI yang ke-100 atau di tahun 2045 nanti. Jadi Indonesia bisa menjadikan dirinya sebagai negara di jajaran elit dunia, ya. Bisa bersaing dengan Amerika, Cina, ataupun negara-negara dari Uni Eropa. Ya, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu sekalian barangkali yang ada mau menambahkan tentang visi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu Haji, nama saya Ibu Rina. Saya ngajar kelas 78. Sebenarnya masih bingung juga ya mau ngomong apa. Cuma tadi sudah dipahami lagi dengan Ibu Haji gitu, bahwa rumusan visi yang disampaikan oleh Pak Haris dengan visi yang sudah tertera pada sekolah kita. Menurut saya itu kalau memang ya tadi kan visi yang disampaikan oleh Pak Haris ini memang sudah mengacu pada kurikulum merdeka gitu ya, salah satunya ada berakhlak mulia, cerdas, berprestasi dalam bidang akademik, dan mampu berdaya saing global. Kemudian memang masih gimana ya? Yang kami harapkan seperti itu. Ya memang kalau kata saya sudah baik ya, sudah bagus gitu, sudah yang sesuai dengan harapan kurikulum merdeka. Kemudian
ini kan ada ya yang di sekolah kita itu kayaknya mengutamakan iman dan takwa. Jadi mungkin gitu alangkah lebih baiknya itu tetap dicantumkan karena itu yang utama gitu. Itu menurut pendapat saya pribadi. Jadi pertama beriman dan bertakwa dan Nah ya itu sedikit tambahan. Terima kasih. Punten Pak Aris, kalau bisa nggak usah diedit dulu. Ini masukan dari guru saya itu. Jadi ada Ditampung aja dulu. Ya, ditampung dulu, Pak. Dilihat gitu. Jadi ada masukan untuk rumusan visi nanti dimasukkan tentang beriman dan bertakwa. Terima kasih. Barangkali dari Pak Deden atau Pak Gatot tambahan apa silupannya dia tentang visi gitu. Nanti ke depan. Saya sengaja sedikit saja biar nanti tambahan-tambahannya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, bukan mendomisili ya. Cuma kayaknya pengen sekali gitu. Oh, nggak apa-apa, Pak. Silakan. Iya. Nanti kalau pengen tahan bahaya. Ya, sesuai dengan visi misi di SMP, di UPD SMP Negeri 1 Daya ini yang sudah menurut sumber dari proyek sudah 8 tahun dari 2015 terpampang di dinding terwujudnya peserta didik yang mampu bersaing di bidang akademik dan non akademik dengan meneruskan iman dan takwa. Sedangkan Pak Haris mencoba merumuskan visi yaitu berakhlak mulia, cerdas, berprestasi dalam bidang akademik dan mampu berdaya saing global. Sesuai dengan harapan dari siswa kita, Inaya, tadi saya menyimak salah satu motivasi pengen lulus SMP 1 Balea itu adalah salah satunya karena tertarik di SMP kita itu banyak kegiatan eskul. Nah, bagaimana kalau seandainya di rumusan visi ini berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik, gitu. Karena di sini harus di bidang akademik saja. Nah, kemudian bagaimana kalau seandainya di awal visi itu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia. Jadi diawali dengan terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia. Itu saja mungkin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin satu lagi dari Ibu Ulfa, ada barangkali untuk berusaha visinya. Ibu Elia, Ibu ini belum bicara. Oke, satu aja gak apa-apa. Ini dengar suaranya Ibu. Kalau beliau sudah tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menambahkan dulu, nama saya Hedi Indriani dan saya mau menambahkan untuk visinya. Di sini berakhlak mulia, cerdas, berprestasi dalam bidang akademik dan mampu berdaya saing global. Kalau ditambahkan untuk cinta tanah air terhadap lingkungan, mungkin itu aja yang saya tambahkan. Kan cinta tanah air itu ya. Ya. Ini nggak Terima kasih Ibu Eki, ya bagus sekali ini
ada tambahan cinta tanah air atau hubul waton ya Bu Haji. Iya. Jadi boleh ditambahkan nanti ketika rumusan visi anak-anak ini harus bisa mencintai asalnya dari mana dia berada, maksudnya seperti itu, dan juga terhadap lingkungan. Dalam artian ini tentu saja kita masih dalam rumusan atau tentang profil pelajar Pancasila nantinya. Mungkin ada lagi Bu? Cukup aja. Ya. Terus agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid. Jadi intinya ini muara dari terbentuknya visi ini. Jadi untuk bagaimana caranya kita memberi atau keberpihakan kita terhadap peserta didik. Jadi di sini kita selaku seorang pendidik atau guru ini hanya sebagai fasilitator saja Ibu. Jadi untuk segala macam bentuk yang mau diinginkan oleh peserta didik seperti apa, enggak diserahkan kepada peserta didik. Jadi kita hanya bisa mengarahkan saja nantinya seperti itu. Terus dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, artinya yang sudah positif di sekolah kita ini kita nggak apa, kita tingkatkan yang lebih baik lagi. Jadi inquiry apresiatif ini adalah menjalankan semua yang sudah ada dan lebih mengembangkan lagi tentang bagaimana caranya untuk kegiatan-kegiatan atau yang sudah baik itu dikembangkan lagi semaksimal mungkin. Yaitu pendekatan manajemen perubahan yang berbasis perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Dengan menggunakan tahapan bagja. Di sini bagja itu singkatan Ibu ya, Bapak Ibu. Jadi yang pertama buat pertanyaan utama nantinya seperti itu. Terus ambil pelajaran, gali mimpi, serta jabarkan rencana dan atur eksekusi. Seperti itu nanti tahapan yang kita gunakan terhadap peserta didik untuk bisa menggunakan tahapan tersebut demi terwujudnya siswa yang sesuai dengan karakter visi misi kita nanti ke depan. Jadi pendekatannya dengan seperti apa sih? Kan kayak ya, privasi sesuai dengan karakter peserta didik kita ya orang enak jadi guru orang bisa ngatur-ngatur, bukan seperti itu. Jadi intinya, jadi kita nanti bukan dibebasakan bebas pisan murid itu, akan tetapi dengan cara menggunakan tahapan bagja. Bagaimana? Yaitu pertama buat pertanyaan utama dulu terhadap peserta didik seperti apa, terus ambil pelajaran, gali mimpi, terus jabarkan rencana serta atur eksekusi. Itu adalah model manajemen perubahan inquiry apresiatif. Jadi saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan bagja melalui prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan peserta didik. Jadi nanti tuh sebenarnya ini kalau sudah ketemu rumusannya, prakarsa yang mau kita rubah itu seperti apa? Seperti itu. Jadi saya ini yang sudah ini sebagai pendapat saya pribadi aja, yaitu prakarsa perubahannya mewujudkan peserta didik dengan budi pekerti luhur, inovatif, kompeten, kompetitif, dan mampu berwawasan global menghadapi perkembangan zaman. Boleh nanti untuk prakarsa perubahan ini kita buat diskusi lagi, nggak apa-apa. Atau gimana? Mangga Ibu Maria Ulfa untuk prakarsa perubahannya ditambahkan saja, nggak apa-apa. Atau guru yang lain boleh. Kalau prakarsa perubahan itu maksudnya dari tadi kan kita membuat visi. Ya. Kalau maksud dari. Terima kasih. Jadi rumusan visi yang sudah kita sepakati bersama ini ya, nanti bisa terwujudnya peserta didik yang beriman. Ini yang beriman ini dengan seperti apa sih? Mangga Bapak Ibu. Satu-satu ya, yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, cerdas, berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik, serta mampu berdaya saing global dan juga cinta tanah air. Nah, untuk
rumusan visi atau yang pertama ini terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia ini seperti apa nanti? Ya, jadi yang ibu harapkan atau yang nanti diharapkan dengan kita menjadikan visi terwujudnya peserta didik beriman, bertakwa dan berakhlak mulia itu, yaitu diantaranya dengan adanya sholat berjamaah itu seperti itu ya. Masukkan apa lagi? Mengaji pagi ya, mengaji pagi di sini Bu. Setiap pagi selalu membaca surat Yasin. Jadi ini juga akan membentuk ya peserta didik yang beriman dan bertakwa. Terus yang kedua ini visi cerdas. Bagaimana cara Ibu untuk dengan cara menjadikan visi kita ini tujuan untuk cerdas seperti apa yang nanti kita harapkan? Bisa mengikuti perkembangan zaman dan juga nanti kalau bisa nanti setiap akhir semester ataupun juga kalau di sini Toraks kita adakan lomba cerdas cermat ya. Pak Roja, saya izin. Jadi nanti ketika ada setelah selesai ulangan itu kita untuk menggali kecerdasan atau untuk merumuskan visi dari cerdas ini. Jadi kita untuk mengetahui peserta didik sejauh mana sih kecerdasannya. Jadi nanti kita adakan lomba cerdas cermat di tingkat kelas atau ya di tingkat sekolah. Boleh tiap tingkat aja tiap kelas, kelas 7, ya kelas 8 dan kelas 9. Itu tujuan saya. Berprestasi dalam bidang akademik ini ya. Jadi selama ini SMPN 1 Lele ini belum ada yang menembus jalur boro-boro nasional Bu. Jadi provinsi saja belum. Ya apa sudah Pak? Kalau saya di sini belum. Ya kalau di bidang akademik selama saya di sini sudah 4 tahun 5 tahun belum ada yang tembus ke provinsi. Baru 10 besar Pak di kabupaten saja itu. Jadi lebih digiatkan lagi tentang prestasinya di bidang akademik dan juga non akademik saya di sini belum. Mungkin Pak Roja sudah pernah ke provinsi ya. Sudah pernah ya Pak ya. Apa itu Pak? Namanya atletik. Oh ada. Berarti school gitu ya. Terus anak buahnya di sini ya sekolahnya banyak. Tangan dong buat SMP dulu ya. Karena kelas 7 ada bibit catur. Ya, jadi ini lebih ditingkatkan lagi dengan cara seperti itu ya, di berprestasi di bidang akademik dan non akademik. Dan juga ini mampu berdaya saing global. Ini saya sudah menerapkan ketika pembelajaran di kelas. Ini saya yang akan mau minta kepada Bapak Kepala Sekolah nanti di tiap kelas mau ada itu Bu, inginnya infocus yang sudah bisa terkoneksi dengan internet. Jadi ketika kita pembelajaran itu siswa sudah bisa mengakses internet seperti apa sih cara belajar yang bagus seperti itu. Jadi nanti pengen lab, satu lab saya tuh. Jadi bisa untuk guru, misalkan guru IPA atau guru IPS, guru olahraga juga nggak apa-apa. Jadi dengan adanya pembelajaran ini kita bisa mampu berdaya saing global. Seperti apa sih? Jadi sebagai parameter lah. Parameter kita ketika di sekolah lain seperti apa, tingkatan di dunia seperti apa. Jadi dibutuhkan satu ruangan lab khusus untuk ruang audio visual seperti itu. Jadi bisa terjalin dengan internet. Dan cinta tanah air. Nah, nanti yang mau kita terapkan cinta tanah air ini seperti apa, Bu? Dibuat kesepakatan bersama aja. Ya, menjaga kebersihan diantaranya seperti itu. Nanti kita sepakat ketika nanti di sekolah, jadi kita buat kesepakatan dulu, terutama di tiap kelas saja dulu yang lebih intern dulu. Jadi Bapak wali kelas dan juga apa ini bisa membuat kesepakatan kelas dulu bagaimana caranya untuk bisa mencintai tanah air dengan cara apa? Dengan cara membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan sekitar dan lain-lain. Mungkin seperti itu aja, Bu Adi. Terima kasih. Di sana ada rumusan visi
terwujudnya peserta didik beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, cerdas, berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik, mampu berdaya saing global dan cinta tanah air. Nah, kalau di sana rumusan itu dari global dulu, baru ke nasional. Nah, bagaimana kalau terbalik dari nasional ke global? Nah, nanti rumusannya terwujudnya peserta didik beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, cerdas, berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik, cinta tanah air, dan berdaya saing global. Sebab kita sulit mewujudkan ke global dulu kalau ke nasionalismenya masih kurang. Kemudian dalam mewujudkan atau melaksanakan cinta tanah air NKRI tadi bisa melalui pelaksanaan upacara bendera hari Senin dan peringatan Hari Besar Nasional. Temanya apa? Kita adakan lomba-lomba antar kelas dalam peringatan Hari-Hari Besar Nasional. Itu salah satu contohnya. Itu yang sudah ada di KOSP-nya. Oh ya, bagus sekali, keren. Jadi gimana Bapak Ibu, untuk rumusan visi sudah kita sepakati bersama dan juga tindakan-tindakannya seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan bisa kita praktekkan bersama demi terwujudnya peserta didik yang lebih baik lagi. Oh, akademik, non-akademik, cinta tanah air, dan berdaya saing global. Ya. Ya, terima kasih. Ini nanti untuk rumusan visi mungkin bisa sekali-kali diulang lagi, ada perubahan kedepannya bisa. Ya, bisa aja, makanya. Ya, sambil berjalan aja nanti ya. Ya, jadi yang sudah kita sepakati bersama dalam diskusi ya untuk pendampingan individu ini adalah terciptanya rumusan visi, yaitu terwujudnya peserta didik beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, cerdas, berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik, cinta tanah air, dan mampu berdaya saing global. Itu nanti yang akan kita sepakati bersama. Kita Bapak Ibu guru dan juga Bapak Ibu pengajar praktek, Ibu Haji Wasila, barangkali ada kekurangan, segala kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, diskusi yang sangat luar biasa nih Pak. Hari ini saya senang sekali ya. Tadi visi yang baru coba ditunjukkan lagi Pak Haris. Terima kasih Pak Wakil Kurikulum, Bapak Rojak, Pak Dedet, kemudian Pak Gatot, kemudian Ibu Rina, Ibu Maria, Ibu Iva, Ibu Lia, Ibu Riki, Ibu Eki ya, dan Bapak, tadi udah Bapak Lino disebut ya, dan Inayah, makasih banyak. Sangat luar biasa, tadi banyak sekali ya dari Pak Deden, Pak Rojak pada memunculkan harapan-harapan ya. Visi sekolah yang awalnya tadi terwujudnya yang mampu bersaing di bidang akademik dan non-akademik dengan berlandaskan iman dan takwa. Dan alhamdulillah tadi Pak Haris membuat visi calon guru penggerak ya, mengusulkan. Tadi Pak Haris hanya berakhlak mulia, cerdas, berprestasi dalam bidang akademik, dan mampu berdaya saing global. Alhamdulillah diskusi kali ini bisa menghasilkan yaitu rumusan visi terwujudnya peserta beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, cerdas, berprestasi dalam bidang akademik, non-akademik, cinta tanah air, dan mampu berdaya saing global. Visi yang sangat luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, semoga visi ini bisa berubah. Ya mangga, sebelum nanti Bapak ketuk palu, kira-kira kok terlalu berat mewujudkannya, ya dikurangi nggak apa-apa. Misalnya dikurangi 1 atau berapa mangga. Ini kan
nanti kan apa yang Bapak Ibu harapkan. Kok sekiranya kok masih belum mana yang masih belum rada kurang ini ya, mangga dirubah sebelum diketok palu ke Bapak Wakasek kurikulum ya. Nanti pembuatan kurikulum lagi kan nanti katanya visinya udah 8 tahun ya Pak. Mangga ini sudah sangat luar biasa. Ajukan ke Bapak Kepala Sekolahnya, kebetulan hari ini beliau lagi ada keperluan ya, belum bisa bergabung, nanti mangga lewat Bapak Wakasek kurikulum bisa menyampaikan bahwa hari ini kita sudah berdiskusi yang sangat luar biasa, guru-guru hebat, Bapak Wakasek yang hebat dan CGP yang hebat sangat luar biasa, sehingga bisa menghasilkan visi yang sangat luar biasa juga. Semoga dengan visi yang terbaru nanti yang untuk tahun depan akan terwujud SMP Negeri 1 Lelia menjadi SMP yang favorit ya, seperti apa yang dikatakan Inayah, teman-temannya itu semua di sini. Awalnya saya nggak punya tujuan, tapi kata teman-teman di sini itu SMP terfavorit di Lelia. Padahal ada SMP 2 ya. Semua teman pada kesini. Oke, baik. Bapak Ibu hebat yang saya hormati, Bapak Wakasek kurikulum, Pak Haris, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu dan mohon maaf jika ada kata-kata saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kita semuanya. Diskusi sangat luar biasa ya Pak Haris ya, sudah mendapatkan sebuah visi sekolah yang tadi sudah mendapat masukan dari beberapa guru. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa diterapkan ya Pak Haris ya. Tidak kerasa ini sudah pukul sudah penghujung ya, kita sudah hampir 3 jam lebih ya. Sekarang di bagian akhir pendampingan, apa hal yang paling menarik nih yang tadi Pak Haris dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Di sini karena saya sudah ada pengarahan dari Misilah ya, semalam kan tentang Zoom, jadi artinya sudah mendapatkan konsep, sudah mengetahui bahwa nanti apa yang akan kita diskusikan. Dan ternyata setelah diadakannya diskusi ini sangat-sangat menarik dan juga diskusi sangat ini bisa memotivasi saya ke depannya lebih baik lagi seperti itu. Baik. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa hal yang menarik adalah ketika melihat guru-guru yang sangat aktif dan sangat luar biasa ya. Tentunya sehingga tadi Bapak sudah bisa menghasilkan sebuah visi yang nanti katanya Bapak kurikulum akan dipakai untuk tahun depan. Karena hampir sudah 8 tahun ya visinya nggak ganti-ganti ya. Baik, apa yang sudah baik nih dari pendampingan ini dan apa yang perlu saya perbaiki untuk pendampingan berikutnya Pak Haris? Dalam pendampingan kali ini ya tadi saya sudah menemukan bagaimana caranya berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dan akhirnya bisa terbentuk suasana yang sangat-sangat menarik dan juga kedepannya untuk lebih diperbaiki lagi dari segi penataan. Mungkin masih banyak kekurangan di sini, ruangnya sempit, tanah sumpah, jadi mungkin nanti kalau di pertemuan depan lebih disiapkan kembali. Sudah sangat luar biasa kok Pak, sekarang sudah bagus, tidak apa-apa, sudah keren. Semoga hasil diskusi tadi ya bisa memotivasi guru yang lain juga ya Pak, sehingga SMP Negeri 1 Lelia ini menjadi SMP benar-benar idaman masyarakat yang ada di Lelia ini. Pak Andi sudah menyebarkan kuesioner survei umpan balik kepada 5 guru, 5 siswa dan 1 kepala sekolah. Baik Pak Haris, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika pada pendampingan kali ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Sudah merepotkan, mohon dimaafkan, bersemangat, sangat membantu alhamdulillah. Semoga bisa memberi manfaat di SMP 1 Lelia ini ya Pak Haris ya. Sekali lagi kita tutup dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.